Oke Pak, pemain udah terjawab mungkin Pak ya. Jadi kalau masa pelatih ada bisa untuk diganti atau kalau bisa kami minta pembicaraan kita ini antara pemain sama pengurus saja Pak. Takutnya ada salah paham lain-lain kan. Kita bicara internal. Maksudnya nggak usah ikut media dulu. Iya, internal. Oh, internal boleh. Ya. Ya. Boleh. Nanti kita sampaikan. Nanti di hari Senin sekalian. Bagaimana ya? Jadi itu di hari Senin sekalian pemeriksaan, nanti baru pembicaraan itu kan gitu. Ya boleh. Kita sambut baik. Ada lagi? Ya. Karena dulu, pemain. Cepat. Pemain dulu, pemain. Pemain. Belum. Ya kamu Pak, keluar kan ada udah ya. Beras lagi. Beras lagi. Sampai kan kalau UMR. Jadi kan gini kita domisili yang di Medan Pak. Ya. Kalau saya kan kebetulan walaupun di Sumut tapi kan agak jauh Pak. Halo ya. Karo sekitar 3 jam kan Pak. Jadi kan maksudnya gini Pak, kan kita itu dimulai hari Senin. Ya. Sebagai saya pribadi gitu biar tahu bawa barang maksudnya Pak. Simple sebenarnya. Apakah kita latihannya gimana tiap hari kah atau apa? Jadi kita kan tahu bawa barang Pak. Apa bolak-balik sini ke sana kan kadang ditutup atau seperti apa kan? Biar saya tahu bekal dari sana barangnya maksudnya Pak. Istri bawa gitu ya Bang. Ya, kita tampung dulu ya. Tampung dulu. Ada lagi? Lama tidak ini, lama nih nggak. Aduh. Enggak. Bicara. Udah paham. Ini apa? Loim. Cukup. Agak sama. Pelatih. Alim. Pas. Media. Nggak boleh. Raju. Mungkin yang ingin dipertegas saya mengenai tadi, jika Oktober kita salah satu tim kalah, maka secara otomatis kontraknya berakhir. Dan jika menang, secara otomatis juga kontraknya bakal berlanjut. Mungkin itu minta penjelasan lebih lanjut. Apakah ini maunya PSMS saja atau semua klub sudah mengajukan seperti ini ke PSSI? Ini yang pertama. Yang kedua, memang tidak ada sama sekali transfer window ya. Apabila misalnya dia menang, tim yang lain kalah, apakah bisa ngambil dari tim yang lain, kontrak mereka juga berakhir atau bagaimana? Mungkin penjelasan di situ aja mungkin. Iya. Baik. Jadi untuk ini pertama bukan maunya PSMS dalam hal ini kontrak berakhir, katakanlah Oktober langsung habis kontrak atau secara otomatis. Kami di sini minta pendapat PSSI seperti apa? Jadi cuma PSMS saja yang ngajukan itu. Semua. Oh, semua. Nah, jadi karena kan yang bertanding untuk turnamen ini 24 tim. Jadi minta petunjuk ini seperti apa? Itulah yang nanti akan dibalas PSSI melalui surat. Itu pertama. Yang kedua, PSSI sudah menjelaskan kalau dari Liga 1 ya pastinya itu boleh ke Liga 2, ke PSMS, misalnya ke tim Liga 2. Tapi kalau dari Liga 2 ke Liga 2 nggak boleh pemain. Oh, jadi Liga 1 bisa caplok pemain Liga 2 Bisa. gitu. Sesuai kebutuhan mereka. Iya. Berarti ada jadwal transfer window mereka nanti. Iya, tapi dari Liga 1 ke Liga 2, kemarin gitu. Tapi kalau antar Liga 2 tidak boleh. Tidak boleh ada perpindahan pemain. Tidak boleh perpindahan pemain, Pak. Kompetisi ya. Ya. Gitu ya. Dan Atau malah Liga 2. ada lagi sedikit tambahan dan malah mungkin ada penambahan kuota untuk sekarang ini beberapa pemain yang dalam timnas Sintayong. Iya. Nah, itu yang dijelaskan kemarin mungkin bisa ikut ke kita atau siapa yang mau ngambil silakan. Jadi contoh kuota kemarin 30 yang udah kita daftarkan 25 kan masih ada 5. Nah, mungkin bisa jadi 32 atau 33. Kalau memang kita ada mau tambah pemain. Misalnya kalau ada yang mau tambah silakan. Silakan, ya, bukan yang angkat tangan.
Pak Mul, mungkin ini aja Pak Mul. Tadi kan wacananya setelah rapid test kalau semua posisi tidak ada non reaktif, kemungkinan secepatnya latihan. Nah, artinya nanti latihan itu bentuknya cuma terbuka atau tertutup, kan perlu juga kan kita informasikan juga kepada masyarakat yang kami diberitakan gini-gini. Semacam juga tadi ya bilang diberikan nomor terbuka tertutup. Terus ya mungkin ya hanya kawan yang lainnya sama lah itu loh. Mungkin itu aja dulu. Terkait ini tentu kami nanti dokter lah yang menjawab ini, karena kita mengikuti, kita ada tim kesehatan kan, tentu kita akan patuh kepada tim kesehatan lah. Cuman apa dokter udah bisa diindikasi? Kalau dari pembicaraan saya sama Pak King barusan dan saran di awal tadi, jadi untuk latihan selama masa COVID kita akan gelar latihan tertutup. Jadi yang boleh di dalam itu hanya manajemen, pemain, dari Ascot dan mungkin rekan-rekan wartawan. Mungkin itu saja. Tujuannya adalah untuk kita minimalisir faktor risiko yang ada. Takutnya nanti kalau misalnya penonton datang, foto dan sebagainya justru jadi menambah faktor risiko. Mungkin itu. Karena yang namanya pemain nggak mungkin kan dia, aku nggak mau foto, nanti yang nggak enak jadi pemainnya. Padahal pemainnya sendiri juga mau menjaga kesehatannya. Mungkin itu. Andre Sitepu, terima kasih. Kerja Kementerian dua. Jadi rencana latihan hari Senin. Nanti mungkin kalau menurut saran kami nanti kita koordinasi pertama ya tentu 1-2 hari mungkin capek lah sedikit. Tapi kita Senin nanti kita lihat misalnya latihannya seminggu 3 kali. Kemudian kalaupun misalnya buat ambisi tepu karena jauh atau tapi Medan ya kita siapkan di sini kan masih ada Pak Mul. Isolasi. Kan ada Pak Isolasi. Ayo, isolasi. Mes perikanan apa sana pun bisa. Wah, rumah Pak Mul pun bisa, Pak ya. Jadi bisa dia. Coach Philip sana bisa. Senin. Pak, nanya Pak, gambar. Itu Pak, tentang home turnamen nanti apakah pakai penonton? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya jauh-jauh nih Pak, ternyata pemain ada yang kena COVID, apakah transfer window tadi dibuka atau tidak? Misalnya mohon maaf kayak Itali kita bilang ada lebih daripada 10 pemainnya kena. Ternyata nih kena di kita nih, jauh-jauh nih Pak yang kita lapor pemain jauh-jauh, tapi kena gara-gara kita mainnya di Pulau Jawa yang tadi Bapak bilang sendiri zona hitam, zona putih, abu-abu segala macam. Sementara Medan kita tahu zonanya masih agak cukup nyaman. Kenapa tidak di Medan sebenarnya home-nya kan gitu untuk turnamennya. Makasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Kalau home turnamen, sekali lagi saya katakan, kalau home turnamen kemarin hasil rapat dengan tim dokter PSSI dan Liga itu tanpa penonton. Dan berapa orang yang harus ada di stadion pun sudah terperinci. Orang-orangnya berapa jumlahnya pun sudah ada. Dan misalnya contoh, dari hotel berangkat ke stadion. Biasanya kan 1 bus. Yeah. Nah, ini mungkin bisa jadi 2 bus. Karena pemain juga duduknya berjarak. Nah, contohnya seperti itu. Jadi semua protap daripada untuk COVID-19 ini tentang kesehatannya sudah ada acuannya dari dokter PSSI. Siap. Jadi itu sudah dipikirkan. Jadi misalnya pemain nggak boleh bersalaman, pemain nggak boleh ada foto, wartawan atau wartawan itu sudah ditentukan berapa orang. Kemarin kan Pak Faisal dengar sendiri. Sudah ada itu semua. Jadi sudah jelas. Kemudian misalnya begini, di antara tim itu ada yang terpapar kena COVID. Nah, pemainnya langsung diisolasi. Yeah. Langsung diisolasi pemainnya. Timnya diperiksa lagi, dicek kembali timnya. Jadi kalau yang pemainnya itu langsung diisolasi, timnya diperiksa ulang, apakah memang ada. Kalau memang itu ternyata timnya juga kena, timnya juga Degradasi lah ya Pak. Degradasi. Tidak ada degradasi. Ada degradasi. Maksudnya kayak itu turnamen lagi. Resiko lah. Iya, namanya ini kan wabah, bala. Wabah dan bala. Jadi siapa yang menginginkan ini? Tidak ada yang menginginkan. Semua kita pada susah. Wartawan susah nggak bisa dapat liput berita. Pemain susah nggak bisa latihan, nggak ada income pertandingan, nggak ada ini, pengurus susah, klub susah,
sponsor lari, sponsor nggak mau, ini semua kan pada susah sekarang. Mana ada yang bilang COVID ini gembira? Oke. Susah semua. Iya. Ya kan dokter pun kasihan semua. Oke Pak, pemain udah terjawab mungkin Pak ya. Jadi kalau masa pelatih ada bisa tuh diganti atau gimana? Enggak, saya bukan benci sama coach PH, tidak. Saya mau nanya, misalnya nih, komen tadi kan oke nggak boleh nih pindah. Kalau coach gimana gitu Pak? Jangan salah pengertian. Kayak Bang Gimin tadi bilang jangan salah pengertian. Atau Bang Gimin Saya kira pelatih sama aja. tetap ya Pak ya? Pemain. Tapi tetap sama Pak ya? Sama aja. Sama. Pelatih boleh ganti, pemain jangan. Enggak, orang buka hulu. Namanya wah. Kalau tak COVID ya kan? Nah, ya nggak ada masalah. Dan kita juga nggak tahu nanti, ya bisa aja setelah PSSI nanti buat surat, ya ternyata ada pemain misalnya nggak nerima, ini juga kita belum tahu seperti apa. Kita belum bisa jauh kali, karena kan sampai sekarang tadi saya katakan gaji sampai bulan Juni sudah jelas 25%. Sekarang bulan 7 sampai bulan 9 ini kan kita masih menunggu PSSI rapat dengan API, ya. Nah, seandainya nanti sudah dikeluarkan, ya, kemudian pemain yang bersangkutan tidak mau menerima ini, kita juga belum tahu kayak mana jalan keluarnya. Nah, atau pelatih nggak mau misalnya, ya kan kita nggak tahu juga. Nah, jadi yang belum terjadi ini kita belum bisa menjawab. Siap. Tapi yang pasti kalau normalnya ya tidak ada pindah-pindah, tetap aja. Amin. Nggak ada COVID ya? Kita harapkan demikian lah, artinya ya ini win-win solution sebenarnya bukan sama-sama diuntungkan, sama-sama dirugikan. Kenapa kita bilang sama-sama dirugikan? Ya klub nggak ada pemasukan, pemain nggak ada pemasukan, sudah pasti bukan tambah naik kontrak pemain, pasti turun, pemain rugi, klub juga biaya rugi, jadi sama-sama rugi. Tapi sama-sama rugi untuk kebersamaan, ya inilah kita ambil hikmahnya, ini maksudnya. Tapi kalau sama-sama untung, kontrak tambah naik, pemasukan klub tambah banyak, ini baru sama-sama untung. Nah, kalau ini kan kita dalam kondisi begini ya, sama-sama susah dibikin si COVID ini kita. Tapi begitu pun saya kira, saya yakin lah dengan pemain-pemain kita di sini, saya kira dengan kebersamaan manajemen ya kita pasti terbuka dan kita tidak mau juga nego-nego. Ya kita juga merasakan bagaimana pemain berkeringat, ya, kita akan berupaya lah, ya untuk bagaimana pemain di saat-saat seperti ini dan kami juga di saat-saat seperti ini bisa bergandengan tangan bersama, ya membela PSMS ini. Inilah harapan kami. Baik, terima kasih. Saya pikir terakhir mungkin Agung lah, biar dengar suara Agung. Iya, pakai topi dan jadi. Untuk teknis hari Senin, tadi kan agak ngambang saya, tapi tidak tahu penangkapan saya gitu ya. Kan mulai dokter sarankan tadi jam 9 ya. Ya. Saya ingin tahu satu orang itu tesnya berapa lama? Karena memperkirakan nanti. Kalau kita datangnya 9, itu pulang nggak balik nggak? Balik nggak bilang kita pulang atau katanya kalau mau latihan. Langsung Kalau, bawain lah. kalau ada perkembangan, artinya disetujui latihan. Nah itu balik ke kita. Makanya tadi kan kalau memang sama-sama jam 9, saya 9 semua. Tadi kan ada yang mau datangnya 11, saya datangnya gitu tadi. Nah gitu. Pak dokter berapa lama kira-kira? Untuk rapid test itu berkisar 15 menit. Satu orang. Dalam waktu 3 menit mungkin ada tambahan hasilnya, tapi kita harus menunggu 15 menit. 15 menit. Nanti hasilnya akan kita beritahukan ke Jadi antara rentang satu orang ke 10 orang tapi 15 menit. Nanti kan kita sediakan 3 meja ya. Oh, Tugasnya kan ada. artinya kalau kita ada di orang Pak, setelah diperiksa jangan nunggu pasiennya yang diperiksa di sini, langsung keluar. Ya. Masuk lagi yang